Shalom, marilah kita menyimak bersama pembahasan seri ke-8 dari surat Filipi. Hari ini kita tiba pada pasal 1 ayat 25 dan 26 yang berbunyi, "Dan dalam keyakinan ini taulah aku, dan aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus semakin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami teduh tenangkan hati kami di hadapan hadirat-Mu. Buka hati pikiran kami, isi kami dengan firman-Mu, di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, judul renungan kita hari ini adalah kemajuan iman. Kemajuan iman adalah suatu kondisi di mana terjadi perubahan yang positif, yang melejit dengan cepat meninggalkan kondisi iman yang statis, yang stagnan, dan yang lebih ekstrim lagi adalah kemerosotan iman. Alkitab mencatat kondisi kemerosotan iman yang dahsyat di dua kota Sodom dan Gomora. Lalu ada satu kota lagi, yaitu kota Niniwe. Orang-orang di kota Niniwe bertobat, berbalik kepada Allah melalui doa dan puasa. Sedang di dua kota itu, kota Sodom dan Gomora, mereka tetap hidup dalam kejahatan, dalam kesalahan di mata Tuhan. Mereka tidak tahu malu, hidup dalam kesenangan duniawi, seks bebas merajalela, dan melakukan banyak kekejian di mata Tuhan. Karena itulah mereka menerima penghukuman Allah. Saudara, hidup yang keji di mata Tuhan tidak hanya terjadi di masa perjanjian lama, dan juga bahkan hal-hal yang jahat, yang keji di mata Tuhan itu juga terjadi dengan apik dan canggih di masa kini, secanggih kemajuan zaman. Pertanyaan yang penting bagi kita adalah bagaimana iman kita bisa maju melejit meninggalkan berbagai kekejian yang marak pada saat ini. Dari dua ayat pembacaan ini, Paulus menyuguhkan 4 kiat untuk orang imannya bisa maju. Supaya kita maju dalam iman, ada 4 hal yang disuguhkan Rasul Paulus. Pertama, keyakinan atau iman yang dibarengi dengan pengetahuan. Pengetahuan akan firman Allah. Karena hanya dengan pengetahuan akan firman Allah yang tepat membuat kita berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Karena itu, marilah teruslah membaca firman Allah, mendiskusikan firman Allah dalam keluarga, dan belajarlah terus untuk melakukan firman Allah. Kedua, tinggal setia dalam persekutuan. Tetap dalam persekutuan, setia dalam persekutuan. Jangan tinggalkan persekutuan, saudara. Karena di dalam persekutuan kita saling menguatkan, kita saling menasihati, saling menolong, saling mendoakan ketika kita mengalami cobaan, godaan, dan ancaman. Di dalam persekutuan, saudara yang kuat dapat menolong saudara yang lemah agar sama-sama maju di dalam iman. Ketiga, bersukacita dalam iman. Haleluya. Tanda kemajuan iman yang nyata adalah sukacita dan selalu bersukacita sebagai ciri yang dianugerahkan Tuhan bagi anak-anak-Nya. Sekalipun situasi tidak mendukung, tantangan datang menghadang, situasi ekonomi pas-pasan dan mulai menipis, wabah penyakit melanda, permusuhan iman semakin meruncing, namun kita akan tetap bersorak-sorai di dalam Allah yang menguatkan dan menyelamatkan. Keempat,
Setelah Anda memiliki iman yang didasarkan akan kebenaran firman Allah, pengetahuan akan kebenaran firman Allah, setia dalam persekutuan, bertahan dan menang menghadapi tantangan, cobaan, dan godaan, maka Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus menganugerahkan kepadamu kemegahan. Kemegahan di dalam Yesus atau kemuliaan Yesus Kristus menyertai hidup Anda dari hari ke hari sampai akhir hidupmu. Haleluya. Pertanyaan refleksinya bagi Anda dan saya. Pertama, belajar dari keempat tanda kemajuan iman tadi. Ada berapa tanda telah Anda kantongi dalam hidupmu dari keempat tanda kemajuan iman itu? Kedua, bagaimana Anda melepaskan diri dari berbagai kemerosotan iman dan berusaha maju melejit dalam iman? Kiranya Tuhan menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan ketekunan dan kesucian. Amin.